wanted me to kill him. Jennifer, she's crying. And you want to do with her? He said he couldn't spend his life in jail. Somehow or another, it popped into my mind. The killer. And so he wanted me to stab him with a knife. Suara yang baru kalian dengar adalah suara Jennifer Wells berusia 24 tahun. Pria yang dia maksud adalah dikenal sebagai pembunuh Cherry Hill Killer. Sepertinya Jennifer telah menikamnya untuk menyelamatkan dirinya, tetapi kenyataannya jauh lebih mengganggu. Pada tanggal 22 Februari 1991, Didi Rosenthal menghilang dari apartemen lantai 7. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa, tapi yang paling mengganggu adalah pada saat itu Didi adalah tetangga sebelah Jennifer. Sampai hari ini Cherry Hill Killer masih hidup dan Jennifer satu-satunya yang selamat untuk menjatuhkannya sebelum dia membuat korban lagi. 7 tahun sebelum serangan kepada Jennifer, setelah penyerangan sulit, Rebecca Wertz dan putrinya Jennifer pindah ke Somerset Tower, sebuah lokasi kompleks apartemen yang berlokasi di Cherry Hill, New Jersey, Amerika Serikat. Namun Rebecca tidak melajang lama-lama. Dia bertemu dengan petugas kebersihan eksentrik bernama Eddie yang bekerja di kompleks apartemen yang sama. Dalam waktu singkat, Eddie pindah bersama mereka membentuk keluarga baru yang bahagia. Eddie penuh senyum dan tawa dan Rebecca bahagia berada bersama Eddie. Tapi ini tidak bertahan lama. Eddie memiliki beberapa keanehan, namun seiring berjalannya waktu, perilakunya menjadi semakin tidak menentu, terutama kepada Jennifer. Begitu Eddie tinggal di apartemen mereka, Eddie berubah. Dia sangat mengontrol, perilakunya sangat aneh. Meskipun Eddie sekali-kali melakukan kejenakaan, Eddie mendapatkan kepercayaan Rebecca. Dia ditugaskan mengawasi putri Rebecca saat Rebecca bekerja pada akhir pekan. Dari sinilah awal penganiayaan Jennifer di tangan Eddie. Meskipun usia Jennifer masih 7 tahun, Jennifer tahu dia harus melakukan sesuatu. Jadi Jennifer mengumpulkan seluruh keberaniannya dan mengungkapkan semuanya pada ibunya. Rebecca dengan dingin memberitahu Jennifer bahwa Jennifer hanya membayangkan sesuatu, tapi Jennifer tidak tertipu. Jennifer tahu apa yang Eddie paksakan padanya adalah salah. Pada tanggal 26 Februari 1991, 3 tahun setelah cobaan berat yang dialami Jennifer di Somerset Tower, polisi mengetuk pintu apartemen ibunya. Mereka menjelaskan bahwa 4 hari yang lalu, tetangga sebelah rumah mereka menghilang tanpa jejak. Detektif sekarang menyelidiki setiap penghuni dan karyawan di dalam gedung. Sebelumnya, pada hari itu, polisi mewawancarai Eddie dan terkejut dengan fakta bahwa Eddie mengenal korban secara pribadi. Didi Rosenthal adalah seorang terapis autisme yang berimigrasi ke Amerika Serikat dari Kanada kurang dari setahun yang lalu. Didi terakhir terlihat tanggal 22 Februari. Menurut saudara laki-laki Didi bernama Blaine, Didi memutuskan pindah ke New Jersey untuk menyelesaikan mimpinya bergabung dengan Elwyn Institute of Philadelphia, sebuah klinik yang dirancang untuk anak-anak cacat mental. Saudara laki-lakinya tahu bahwa Amerika Serikat sedikit lebih sulit dibandingkan dengan Kanada, sehingga saudara laki-laki Didi bersikeras Didi memilih apartemen di lantai paling atas di gedung yang aman. Pada saat itu, polisi memikirkan 2 tersangka. Semuanya adalah tim pemeliharaan kompleks apartemen. Yang pertama, Steve Gomez adalah pacar Didi. Yang kedua adalah Charles Ridis. Bagi kebanyakan orang, Charles Ridis dikenal sebagai Crazy Eddie atau Eddie gila. Ada sesuatu yang salah dengan Eddie.
Eddie mengklaim bahwa dia menghabiskan malam tanggal 22 Februari 1991 bersama ibu Jennifer di apartemennya. Polisi berbicara pada Rebecca, yaitu ibu Jennifer. Rebecca mengatakan bahwa Eddie ada di apartemen mereka sepanjang malam. Jaksa menyadari ketakutan Jennifer ketika jaksa menyebut nama Eddie di depan ibunya. Namun jaksa tidak dapat melakukan apapun untuk melindungi Jennifer. Sebelum polisi dapat melakukan wawancara kedua dengan keluarga West, keluarga itu telah pindah dari gedung. Mungkin terlihat mencurigakan, namun saat itu banyak warga yang meninggalkan kompleks apartemen Somerset Tower setelah apa yang terjadi pada Didi. Dan ketika detektif melakukan pemeriksaan forensik di apartemen Didi, mereka dibuat bingung oleh hasilnya. Tidak ada tanda masuk paksa ke dalam rumah, tidak ada percikan darah, bahkan tempat tidurnya sudah dirapikan. Tidak ada bukti fisik apapun. Satu-satunya bukti fisik yang berharga disembunyikan di dalam buku kencan Didi. Dia memasukkan tanda terima dari mesin ATM sebesar $80 ke dalam buku kencannya. Tapi yang meyakinkan detektif bahwa Didi tidak melarikan diri adalah kesaksian tetangganya di lantai bawah. Ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian di lantai bawah, terbangun saat itu sekitar jam 4 pagi dan dia mendengar suara gedebuk di langit-langit kamar apartemennya. Itu pasti lantai apartemen Didi. Tanpa adanya tersangka atau petunjuk lain, kasus ini perlahan menjadi dingin. Berbagai acara TV dan publikasi media mengangkat cerita ini, termasuk serial populer terkenal Unsolved Mysteries. Dari rumah barunya di utara Cherry Hill, Jennifer mau tidak mau merasa kasihan pada Didi dan keluarganya. Polisi telah melakukan apapun yang mereka bisa. Tapi ini tidak cukup baik bagi saudara laki-laki Didi, yaitu Blaine Rosenberg. Blaine bepergian ke kota Cherry Hill sebanyak 67 kali. Blaine pergi ke bar lokal, ke restoran lokal dengan membawa foto Didi. Dengan waktu berlalu, Blaine berusaha menyeimbangkan hidupnya dan pencariannya untuk menemukan saudara perempuannya. Namun, Blaine menjadi terobsesi mencari saudarinya. Saat Blaine mencapai titik terendah, begitu pula Jennifer dan Rebecca. Sejak keluarga mereka pindah, mereka mulai memahami mengapa Eddie mendapat julukan gila. Eddie benar-benar di luar kendali. Dia terus-menerus bertingkah seperti anak kecil dan melontarkan hinaan kejam. Kemarahan Eddie terhadap Rebecca terus berkembang. Meskipun Jennifer tidak pernah melihatnya secara langsung, Eddie memukul Rebecca. Jennifer tahu ibunya juga menjadi korban. Jennifer telah menanggung pelecehan Eddie selama 7 tahun yang menyiksa, dan sekarang ibunya ikut jadi korban. Jennifer tahu dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah bertengkar selama berjam-jam, Jennifer akhirnya meyakinkan Rebecca bahwa dia harus meninggalkan Eddie. Semuanya telah direncanakan sebelumnya, tapi Rebecca membuat satu kesalahan penting. Dia memberitahu Eddie tentang itu. We were going to be moving into my grandmother's house. She promised me that he was never going to be there. I would never have to see him. I was ecstatic. Pada hari terakhir Jennifer di sekolah, Rebecca menyuruh putrinya mengumpulkan semua barangnya dan berjanji bahwa Rebecca akan menunggu Jennifer di halaman sekolahnya pada pukul 6 sore, tepat setelah permainan hoki Jennifer. Jennifer keluar dari lapangan dan mobil ibunya ada di sana. Tetapi Eddie yang mengemudi. Keheningan di dalam mobil terasa berat. Dari kaca spion mobil, Jennifer menyadari Eddie sedang terpaku menatapnya.
Jennifer tidak dapat menentukan apa, tapi dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Jennifer sadar bahwa Eddie akan melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka untuk pindah. Jennifer tidak membayangkan apa yang akan terjadi. Ketika mereka tiba di rumah, Eddie menyatakan bahwa dia hanya menginginkan makan malam bersama sebagai sebuah keluarga untuk terakhir kalinya. Tapi Jennifer khawatir. Mereka sampai di rumah, Eddie tidak mengatakan apapun, tidak ada makan malam. Eddie dengan bodoh memberikan beberapa penjelasan sebelum dia bersikeras bahwa dia membutuhkan mobil Rebecca untuk berbelanja. Eddie pergi dengan mobil itu dengan terburu-buru. Ketika Jennifer dan Rebecca sendirian, Jennifer mencoba meyakinkan ibunya untuk pergi sebelum Eddie kembali. Namun Rebecca mengabaikannya. Jennifer berlari ke atas menuju kamarnya. Tanpa disadari oleh Jennifer sepenuhnya, remaja itu tertidur selama berjam-jam. Kemudian di tengah malam, suara keras tiba-tiba membangunkan Jennifer. Jennifer berdiri dan mulai berjalan menuruni tangga. Saat Jennifer semakin dekat, suara itu menjadi semakin jelas, tetapi itu sudah terlambat. Sound of him punching her in the face. I don't know how long he had been hitting her. I don't know. Sebelum Jennifer sempat bereaksi, Eddie tiba-tiba berhenti. Eddie berbalik dan mendatangi Jennifer dengan amarah di matanya. Eddie kemudian menjambak bagian belakang rambut Jennifer dan menyeretnya ke ruang tamu. Saat Eddie semakin dekat dengan ibunya, Jennifer tidak tahu apakah Rebecca tahu Jennifer ada di sana atau Rebecca melihat Jennifer. Jennifer tahu rahang ibunya patah, lengannya patah. Jennifer meminta pada Eddie untuk tidak menyakiti ibunya dan meminta Eddie untuk melepaskan mereka. Eddie melempar gadis itu ke kursi di sebelah sofa di mana Rebecca ada di sana. Eddie berbalik untuk mengambil tirai dan kecil ada di lantai. Saat Eddie perlahan berjalan ke arahnya, Jennifer mulai panik. I just immediately started yelling for him to stop. He draped the sheet over top of me, and I just remember curling up in a ball. Dari bawah tirai, Jennifer bisa mendengar nafas ibunya. Jennifer tahu ibunya masih hidup. Dalam hitungan detik, Eddie mulai menyerang Rebecca dengan Eddie melepaskan selimut dari tubuh Jennifer dan membawanya ke lantai atas. Eddie menyeretnya ke kamar tidurnya. Di dalam sana, Eddie melakukan yang terburuk terhadap remaja yang trauma dan tak berdaya itu. Eddie tidak melepaskan Jennifer selama 4 hingga 5 jam. Eddie menyiksa Jennifer hingga berlumuran darah. Jennifer tidak tahu kapan itu akan berakhir. Saat matahari terbit, Eddie berhenti dan duduk di samping Jennifer. Di tengah semua hal yang buruk yang dilakukan Eddie pada Jennifer malam itu, apa yang akan Eddie tanyakan pada Jennifer adalah terlalu berat untuk gadis muda itu. And then he asked me to kill him. I said that I couldn't do that. So he said that he would just kill me and then kill. Dihadapkan pada dilema yang mustahil, Jennifer mengumpulkan keberaniannya dan berusaha membimbing Eddie pada pilihan ketiga. Sama seperti negosiator yang disandera, gadis 14 tahun itu menggunakan taktik deeskalasi untuk menenangkan Eddie dengan mendengarnya mengajukan pertanyaan tanpa menghakimi dan menunjukkan pengertian. Jennifer perlahan meyakinkan Eddie untuk tidak hanya mengampuni nyawa Jennifer, tapi juga nyawanya sendiri. Ragu-ragu Eddie berdiri dan mulai mondar-mandir di sekitar kamar tidur dengan di tangan. Eddie tampak terguncang dengan kata-kata Jennifer. Sepertinya Eddie perlahan menyadari apa yang telah Eddie lakukan.
Jennifer membujuknya untuk menyerahkan diri. Eddie menelpon ibunya sendiri yang kemudian menelpon polisi. Eddie menyuruh Jennifer berpakaian dan mereka keluar dan menunggu polisi tiba karena polisi sedang di perjalanan. Jennifer dalam keadaan syok dan mereka pergi ke teras depan. Jennifer masih tidak yakin Eddie tidak akan melakukan sesuatu sebelum polisi datang. Eddie sangat tidak terduga. Jaksa mengatakan itu merupakan pengalaman tak terduga. Jennifer bisa duduk dengan laki-laki yang baru saja menghabisi ibunya dan melecehkan Jennifer. Ketika polisi tiba, mereka langsung memisahkan Jennifer dari Eddie. James Ronka, salah satu jaksa dalam kasus ini, mengingat reaksi aneh Eddie ketika polisi menanyakan tentang keberadaan Rebecca. Eddie menjawab, korban berada di dalam. Polisi bertanya, apakah korban memerlukan ambulan? Dan Eddie menjawab, tidak, sudah terlambat untuk itu. Jennifer sangat trauma. Jennifer masih mengenakan seragam hoki lapangannya dan dia terlihat sangat sedih. Setelah jaksa selesai mewawancarai Jennifer, bantuan dari Departemen Kepolisian Cherry Hill tiba di kantor. Detektif Brian Malloy, orang yang sama yang menanyai Eddie 4 tahun yang lalu di Somerset Tower, diminta untuk menginterogasi Eddie lagi. Pada beberapa bagian, versi Eddie dan Jennifer kira-kira sesuai. Hingga penyerangan di kamar tidur, tampaknya Eddie menolak untuk mengakui perbuatannya pada Jennifer. Menyusul pengakuan Eddie mengenai pembunuhan Rebecca dan penyerangan Jennifer, Detektif Malloy tidak pernah melupakan Eddie sejak Didi menghilang. Detektif menanyai Eddie lagi tentang hilangnya Didi Rosenthal. Yang mengejutkan adalah Eddie langsung mengaku setelah 4 tahun dia akhirnya menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Eddie mengatakan dia menaiki tangga ke arah atap dan berayun turun ke balkon apartemen Didi Rosenthal. Ketika Didi melihat Eddie, Didi berteriak dan Eddie menyadari Didi akan mengenalinya. Dan pada saat itu Eddie membuat keputusan untuk menghabisi Didi. Terjadi sedikit perlawanan dan Didi jatuh ke tempat tidur yang merupakan suara gedebuk yang terdengar oleh wanita di lantai bawah. Eddie tahu bahwa Didi sudah meninggal. Eddie pergi ke dapur menemukan uang $80 di dalam buku saku Didi. Eddie mengintip ke jalan lorong apartemen. Tidak ada orang di sana. Eddie memasukkan Didi ke dalam kereta belanja dan keluar dari pintu belakang apartemen ke seberang tempat parkir. Eddie membawanya ke jalan on Road 130 di mana ada jalan rusak di mana kamu tidak bisa memutar balik. Eddie mengeluarkan Didi dari mobil ke arah rumput-rumput dan meninggalkannya di sana. Jaksa tahu bahwa setiap tahun mereka mengeruk sungai Delaware dan memompa limbah pengerukan ke area tempat di mana Didi dibuang. Ketika penyelidik tiba ke lokasi, Didi telah berada di bawah material kerukan setinggi 15 hingga 30 meter. Setelah pencarian terhadap Didi dihentikan, kasus itu jatuh ke tangan Jaksa Albright dari Cherry Hill dan Jaksa Ronka dari Burlington. Setelah bertemu pengacaranya, Eddie segera menarik kedua pengakuannya. Sebuah pengakuan saja tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman terhadap Eddie. Berdasarkan undang-undang di New Jersey, harus ada bukti yang dapat memperkuat pengakuan itu. Pada saat inilah kerja keras polisi yang dilakukan pada tahun 1991 mulai berlaku. Meskipun Eddie menghapus seluruh jejak pembunuhan Didi, masih ada satu hal kecil yang Eddie lupakan, yakni kwitansi ATM yang ditemukan polisi terselip di balik sampul buku kencan Didi. Eddie telah secara rinci mengatakan kepada polisi Cherry Hill bahwa dia telah mengambil $80 dari dompet Didi.
Jaksa tidak sabar juri melihatnya. Sejak Jennifer selamat, terima kasih berkat keterampilan negosiasinya. Persidangan pertama berlangsung cepat. Juri membutuhkan waktu kurang dari 40 menit untuk memberikan putusan bersalah. Setelah mendengar kesaksian Jennifer atas pembunuhan Rebecca dan penyerangan terhadap Jennifer, Eddie menerima hukuman seumur hidup. Sementara itu, dalam sidang kedua, jaksa menginginkan hukuman lebih dari hukuman seumur hidup ganda. Jaksa mengincar hukuman mati atas pembunuhan Didi. Dengan pencabutan pengakuannya, Eddie mempunyai peluang untuk dinyatakan tidak bersalah. Pengacaranya menggunakan seluruh informasi dan informasi palsu yang diterima polisi dalam acara TV Unsolved Mystery untuk menggambarkan kasus itu secara keliru. Pengacara berusaha membodohi penonton dengan berpikir bahwa Didi masih hidup dan sehat. Didi hanya meninggalkan keluarganya dan pekerjaannya untuk memulai kehidupan baru di tempat lain. Jaksa ingin membuat juri tahu bahwa Didi bukanlah anak muda yang suka bertingkah semaunya dan mengatakan, "Aku bosan dengan kota Cherry Hill, aku bosan dengan pekerjaanku, aku bosan dengan keluargaku." Dan itu berhasil. Sudut pandang ini bersama kwitansi ATM cukup meyakinkan juri. Jennifer dan saudara laki-laki Didi, Blaine, merayakan kemenangan mereka. Hingga pada tahun 2004, peninjauan kembali persidangan membuktikan bahwa hakim melakukan kesalahan dalam pidatonya kepada juri. Ini cukup untuk meminta sidang ulang, dan jaksa tahu bahwa Undang-Undang New Jersey akan menghapus hukuman mati. Dengan semakin dekatnya penghapusan hukuman mati, menghindari persidangan adalah pilihan yang masuk akal. Setelah berbicara dengan Jennifer dan Blaine, jaksa menawarkan kesepakatan pembelaan pada Eddie bahwa dia mengaku bersalah atas pembunuhan Didi dan dia akan menerima hukuman yang membuatnya dipenjara seumur hidup. Eddie akhirnya dijatuhi hukuman pada musim panas tahun 2005, 10 tahun setelah penangkapannya tahun 1995. Selama waktu itu, Jennifer membangun kembali kehidupannya yang hancur. Jennifer tinggal bersama Shannon, salah satu saudara perempuannya yang telah dewasa. Akhirnya Jennifer hidup dengan normal, dia bersekolah, bergabung cheerleader, dan mendapatkan banyak teman. Shannon dan dua saudara perempuan lainnya memberi dukungan yang kuat kepada Jennifer. Jennifer akhirnya menjadi seorang ibu dan kemudian melahirkan putri yang kedua. Sebagai ibu, Jennifer memikirkan putrinya nanti akan menikah, dan ibunya Rebecca tidak pernah melihat satupun dari putri-putrinya menikah. Hal berbeda terhadap keluarga Didi, hilang tanpa jasad. Mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Didi. Semua yang mereka miliki adalah kata-kata Eddie. Bagi Rebecca, ada banyak pertanyaan untuknya di masa lalu. Beberapa orang mengatakan Rebecca bisa saja melakukan yang lebih banyak untuk melindungi putrinya dari kekejaman Eddie, tapi tidak menghapus cinta sejati di antara ibu dan putrinya. Detektif Brian Malloy sering membawa Eddie ke lokasi di mana jasad Didi dan menggunakan anjing pelacak, mesin X-ray, namun semuanya gagal. Jasad Didi mungkin tidak pernah akan ditemukan. Sampai di sini dulu guys, merinding mendengarkan apa yang terjadi pada Didi dan bagaimana kekejaman Eddie yang sungguh luar biasa. Pelajaran terbaik adalah jangan dibutakan oleh cinta. Berpikir dengan akal sehat, lebih memikirkan keselamatan diri dan keluarga. Berikan pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar guys. Bila suka ceritanya, berikan subscribe. Terima kasih atas subscribe-nya guys. Berikan juga like, tekan notifikasinya untuk cerita yang lain.